Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan senior nih ya. Dan insya Allah kita akan berdiskusi hal-hal yang sangat menarik untuk kita semua nih pemirsa. Bersama Uda Miftahul Khairi. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam. Apa kabar Uda? Alhamdulillah sehat. Sehat. Cerah, semangat ya. Tentu saja akan membahas topik-topik yang sangat memberikan semangat juga, khususnya sekarang terkait dengan pemuda ya Uda ya. Dengan garis bawah adalah sarjana tema kita. Kita membahas topik yang sangat menarik bersama Uda Miftahul Khairi, seorang penggiat pemberdayaan masyarakat dan juga sekarang sebagai tim konsultan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk Indonesia ya Uda. Oke, mantap sekali di pembahasan kita. Nah, tema kita sekarang nih pemirsa adalah sarjana harus menjadi penggiat literasi untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Wah, berat ya Uda ya. Lumayan berat ya temanya. Lumayan berat ya. Tantangannya sangat berat. Karena nggak semua sarjana akan mau kembali ke kampungnya. Dan satu lagi untuk saat sekarang pandangan orang ya sarjana udah banyak. Kalau di Basoan lah pasti rak gitu orang ini. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya membahas sarjana sampai saat ini? Sosok sarjana yang diharapkan bagi masyarakat itu seperti apa sih sebenarnya, Mbak? Ya. Terima kasih Ki ya. Ini adalah diskusi menarik dan bagi saya adalah sebagai orang yang secara pengalaman di dunia pemberdayaan masyarakat. Masyarakat hari ini itu mereka sebenarnya haus ya. Perkataan haus itu bukan haus secara materi, ya, tapi haus secara pengetahuan dan pengalaman. Karena banyak tuntutan dan harapan-harapan mereka masyarakat, apalagi masyarakat yang bawah ya, yang katakan marginal dan atau masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan akses informasi pendidikan yang sepenuhnya. Sebenarnya mereka itu punya semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan begitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, banyak berkomunikasi dengan masyarakat dan banyak melakukan pendampingan di masyarakat. Ya, kata tip bahwa mereka tuh haus sebenarnya dalam konteks pengetahuan, tapi kalau pengalaman mereka sebenarnya banyak di masyarakat. Tapi dalam mereka bagaimana pengalaman pengetahuan mereka itu menjadi sebuah pemecahan masalah di tingkat mereka itu sendiri gitu. Itu perlu akses, perlu informasi, perlu dorongan yang sangat perlu intensitas yang tinggi dan perlu sebuah jangkauan yang naik untuk mereka. Nah, kenapa saya indikan adalah sarjana? Karena sarjana adalah karena sudah diorbit atau sudah dicetak ya oleh perguruan tinggi, oleh pendidikan yang harusnya itu mereka setelah atau ketika jadi mahasiswa pun atau sudah sarjana itu setidaknya mencoba mengabdikan diri dengan masyarakat supaya tahu manis atau pahitnya yang dirasakan oleh aku. Karena sejak sarjana itu bergerak di bidang pemberdayaan ya terasa lah ya, bagaimana kita tidur di rumah masyarakat, terus ngobrol, diskusi, merasakan sampai diskusinya itu persoalan yang budaya, rumah tangga, sampai persoalan politik dan negara pun dibahas begitu. Nah itulah ininya ya. Tapi kalau udah bilang tadi, berarti kan masyarakat masih haus jadikan harapan kepada sarjana ya Uda. Tapi tidak semua ya Uda. Mungkin udah barangkali lebih nampak ya ketika di lapangan tidak banyak sarjana yang mau kembali ke kampungnya begitu. Nah, bagaimana sih tanggapan Uda tentang hal ini? Ketika saya ke lapangan itu yang dampingin adalah masyarakat, itu jarang yang ketemu sarjana. Ya, sebagai tokoh masyarakat itu, sebagai penggerak masyarakat itu biasanya ya mereka yang biasa di kampung atau orang yang sudah merantau pulang kampung menjadi penggerak masyarakat. Tidak ada sarjana, ya mungkin ada beberapa, tapi tidak
banyak orang yang sudah kuliah dan terus mengabdikan diri. Setidaknya dia mencoba mengabdikan diri 1 tahun gitu, mengenal apa itu masyarakat. Setelah itu mau merantau lagi, mau sekolah lagi, tapi cakra berpikirnya dan melihat bahwa fenomena sosial hari ini itu adalah dia merasakan bahwa pengabdian itu perlu gitu, sebagai seorang yang mengayomi pendidikan gitu. Nah ya gitu. Nah, jadi kalau kita udah mengarahkan ya, mudah-mudahan sarjana di luar sana ya udah ya, ketika sudah menonton, oh iya deh balik ke kampung deh gitu ya udah ya. Tapi terkadang kan ketika nggak ada feedback yang baik juga, mungkin ada sebagian masyarakat yang merangkul kembali sarjana tersebut, sarjana itu pun kembali merasa diapresiasi. Tapi kalau seandainya tidak gitu ya udah, maka tidak salah dong para generasi muda yang sarjana tersebut juga nggak mau mengembangkan kampungnya ketika kampung tersebut tidak mengapresiasi niat dari sarjana tersebut. Nah, apa nih kiatnya dari UDA biar sarjana itu tidak patah semangat untuk mengembangkan kampungnya? Ya, jadi kalau dikatakan sekarang ya banyak orang melihat ketika sarjana itu belum, ya itu kan sebatas pendidikan formal. Ya, betul. Nah, ya kalau pengalaman mungkin banyak yang lain. Nah, belum dikatakan ketika dia sarjana sudah bisa membangun kampung, tidak. Tapi sarjana itu perlu dia ke kampung, atau dia pun kampung sendiri atau kampung orang lain, dia mengabdi, itu adalah sebagai proses pembelajaran juga. Karena teori-teori atau ilmu yang ada di kampus itu kan sebatas teori, ya, atau di dalam buku ya. Betul. Nah, ini dimana kita sarjana itu bisa turun ke lapangan, ke desa-desa atau kampung, itu melihat fakta sosial, terus bagaimana mampu menggerakkan masyarakat, mengorganisir masyarakat, dan mau hidup bersama masyarakat untuk membantu ya. Dalam artian bukan sebagai superhero, tapi sebagai orang yang memfasilitasi. Saya punya pengetahuan ketika kuliah gitu kan. Nah, dikasih tahu ini kan, dikasih tahu, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Kan tidak sarjana macam-macam ya, bidang-bidang pengetahuan, dari pertanian, ada ekonomi, politik, hukum, semuanya. Nah, yang hari ini tantangannya kan adalah ketika sarjana dia kan akan ditantang dengan sebuah pekerjaan. Setiap sarjana harus mempunyai pekerjaan, dan nanti dia ke depan menjadi orang yang terpandang dan punya keluarga begitu ya, punya anak dan sebagainya. Nah, tapi secara ininya bahwa berpendidikan itu kan adalah membebaskan. Ketika kita belajar atau menuntut ilmu, itu adalah membebaskan diri kita dulu dari keterbelengguan. Pertama, membebaskan kita dari bahwa hidup ini tidak dikekang oleh sesuatu yang bersifat ini ya, artinya keduniawian lah gitu. Tapi kita adalah bisa bereksplorasi dan bisa berkreativitas. Ya pun hidup kita terpenuhi di situ gitu. Jadi melakukan sesuatu yang bersifat bisa bermanfaat orang banyak, dan kita juga manfaat. Salah satunya adalah ya cobalah melakukan pemberdayaan dan pendampingan pada masyarakat. Nah, karena kita kan topiknya kan ada literasi ya, ada konsep literasi. Nah, itu yang perlu kita. Ya, nah, kenapa sarjana kan dia sudah bergelut di dunia buku. Ya, bergelut di dunia buku. Kampusnya sudah banyak macam buku dan beli buku dan baca buku ya. Nah, kita kembali hari ini bahwa negara ini kan punya tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya melalui pendidikan gitu ya. Nah, pendidikan yang itu bahwa pendidikan sepanjang hayat ya. Tidak ada batas orang untuk belajar, mulai dari dia berlahir sampai meninggal. Artinya bahwa negara pun sendiri yang harus memfasilitasi untuk bisa masyarakat itu cerdas. Nah, tetapi adalah faktanya tidak semua negara itu bisa mengkop atau mengayomi seluruh sampai pelosok-pelosok, contohnya seperti itu. Nah, tentu harus ada
partner lain, ya artinya harus ada agen-agen lain yang mau mendorong itu, gitu. Dalam konteks bahwa pendidikan yang membebaskan itu adalah bisa dengan medianya adalah literasi. Nah, literasi ini kan tidak hanya orang dari kegiatan kita dirikan pustaka di kampung, di desa, terus ada buku-buku sudah selesai. Itu tidak hanya itu. Literasi bukan itu. Jadi kemampuan dari literasi orang itu adalah dia kemampuan bisa ada membaca, ada bisa menulis, dan bisa menganalisa apa yang dia baca dan dia tulis, dan ilmu yang dia lihat dan dia dapatkan dalam membaca menulis itu bisa diaplikasikan dan bisa menjadi analisis yang bisa merubah kehidupannya. Begitulah makanya namanya literasi untuk kesejahteraan. Nah, tapi konteks hari ini adalah tidak semua orang yang punya kemampuan membaca dan menulis dan analisa yang dalamnya. Nah, sarjana itu sudah terlatih begitu. Dalam konteksnya secara metodologi. Ya. Sarjana sudah dilatih dan sudah diberi kemampuan-kemampuan secara teori. Nah, itu yang jadi bahwa tidak semua di masyarakat itu dia punya akses pendidikan yang tinggi. Padahal diharapkan. Dia sebenarnya pengen pendidikan yang lebih tinggi secara formal, tetapi tidak punya akses, tidak kemampuan, mungkin faktor ekonomi, banyak hal ini, faktor sosial dan lain-lain hal. Dan terkadang juga kesadaran masyarakat itu sendiri yang belum tumbuh ya, Uda ya. Kalau katakan masyarakat sendiri yang belum tumbuh, masyarakat itu pasti dia pasti ada punya belajar, karena sadarnya bahwa mereka akan menghadapi sebuah tantangan hidup, mereka perlu belajar. Tapi terbentur gitu ya. Terbentur karena faktor tidak ada akses informasi, akses yang diberikan, atau tidak ada fasilitas atau yang memfasilitasi untuk itu. Nah, makanya tidak pemerataan pendidikan itu sekarang tidak ini. Karena orang contoh ya yang tidak punya ekonomi yang tidak bisa mensekolahkan, tapi dia punya niat untuk belajar. Dia belajarnya dari mana? Dari alam dan pengalamannya. Nah, dari alam dan pengalaman itu kan tidak hanya dia dapatkan sendiri kan. Iya, betul. Nah, artinya untuk merangkum dia bisa menyelesaikan masalahnya perlu akses luar yang untuk kita kasih tahu. Itu adalah kemampuan masyarakat untuk bisa membaca. Itu kita katakan. Makanya literasi dia salah satu. Literasi kan tidak membaca secara ini ya, seperti membaca huruf ya, angka berhitung seperti itu. Tapi ada orang yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana kita bisa orang untuk bisa baca tulis? Dengan cara apa belajarnya? Ya, tentu dengan belajar. Kalau tentu orang disabilitas ya, tentu dengan cara komunikasi dengan disabilitas, orang punya keterbatasan, atau dia tidak pernah mendapatkan pendidikan baca tulis dari, tentu kita ajari, atau dari alam sendiri bisa belajar. Dari alam sendiri, bagaimana memaknai belajar dari alam terkambang dari guru itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi mereka, dan itu menjadi sebuah penyelesaian masalah-masalah mereka gitu. Makanya siapa orang yang mau untuk melakukan itu adalah tentu orang yang sudah punya dapat kapasitas atau orang sudah dapat akses ya. Nah, salah satunya adalah mahasiswa ya, sarjana gitu ya. Nah, karena sarjana sudah diberi amanah ya, amanah sebenarnya secara pendidikan, dan amanah juga sebagai dia makhluk hidup. Jadi, manusia yang mengharapkan sosok sarjana ini bukan hanya orang tuanya saja ya, karena masyarakat pun juga. Dan tidak masyarakat kampung sendiri, tapi maka seluruh Indonesia lah, Indonesia. Makanya di sana ada pengabdian. Nah, makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tidak hanya sebatas kita berceramah di depan di mimbar. Tetapi ketika kita melakukan kegiatan pemberdayaan atau mengajak orang menyelesaikan masalahnya, itu adalah sebagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, atau menolak bahwa perbuatan tidak cocok, itu salah satu yang nahi mungkar. Tidak melarang orang mabuk, sholat saja gitu.
Ya. Jadi kalau kita bahas terkait dengan ini memang membutuhkan feedback ya udah ya. Kalau seandainya memang masyarakat membutuhkan ada sudah muncul kesadaran ingin meningkatkan literasinya, membaca dan lain sebagainya, nanti sarjana yang tidak mau itu juga tidak akan terwujud. Gitu. Ya, artinya adalah balik juga nanti pada proses di kampusnya itu sendiri. Jadi bagaimana dia itu kuliah. Tujuannya harus diperbaiki lagi nggak nih udah? Ya, tujuannya harus diperbaiki lagi. Masih ada barangkali sarjana yang tujuannya hanya cari nilai mungkin barangkali ya? Ya mungkin, ya kan hari ini semua orang kalau tidak kuliah ya mungkin secara status sosialnya stratanya mungkin Ya. atau memang dipicu oleh karena persoalan pekerjaan nanti ke depan banyak. Karena persoalan hidup itu rezeki itu sudah ada ya, biarpun kita berusahanya. Nah, ini persoalannya adalah tantangannya adalah kita mengabdi, kita hidup sebagai manusia yang menjadi khalifah itu harus mengabdi kepada masyarakat itu dalam bentuk apa? Itu yang menjadi kita sebagai mahasiswa Mengingat kembali ya ada yang kembali. ini memang mengetuk hati kita semua khususnya para sarjana ya udah kembali memikirkan ulang gitu apa sih tujuan sebelumnya ingin menjadi seorang sarjana, lalu kalau setelah menjadi sarjana sudah apa yang diberikan untuk masyarakat daerah atau masyarakat kampung itu sendiri. Nah, kita mau tanya kembali kepada Uda, kalau seandainya sekarang konsep sarjananya sudah mau betul ya udah, sejauh ini yang udah temukan sudah berapa persen sarjana yang sudah mengabdikan diri kepada masyarakat saat ini kan? Ya kalau hitung-hitung persen saya tidak bisa mengatakannya. Tapi kan barometer ininya adalah ketika orang sudah diberi pendidikan yang bisa untuk menyelesaikan masalah, berarti kan banyak permasalahan yang terselesaikan, termasuk persoalan pendidikan. Semakin orang banyak di mengenyam pendidikan, berarti masalah persoalan pendidikan sudah banyak selesai. Kalau banyak orang sarjana ekonomi tentu banyak persoalan ekonomi sudah banyak selesai. Itu barometernya. Jadi kita melihat kepada kalau di ini itu adalah masyarakat di bawah ya. Kalau masyarakat kotaan, masyarakat ini kelas menengah ke atas mungkin ya mereka mendapat fasilitas cukup dari. Tapi bagaimana masyarakat yang di daerah pinggiran yang tidak ini? Nah sekarang semuanya sudah ya pemerintah sudah banyak sebenarnya sudah mulai ya menggerakkan melalui dana desa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Tentu perlu orang, perlu siapa namanya ya agen atau yang mau untuk menjadikan bahwa desa itu benar-benar mandiri ya dalam konteks mungkin secara ekonomi, secara budaya ya tentu harus ada ya apalagi tantangannya adalah persoalan kalau uang adalah ya persoalan ini kue gitu kan ya. Nah itu maksudnya persoalan kue itu kalau ada uang pasti ada minta sesuatu ya. Betul. Nah kalau kita ke itu akan cepat muncul sudah yang ada ini cepat muncul. Ya udah. Oke, yang terakhir nih udah kira-kira untuk merangkul nih para sarjana ke depannya setelah kita berbincang-bincang terkait dengan sarjana harus menjadi penggiat literasi nih udah apa pesan udah untuk para sarjana mudah-mudahan bisa menjadi agent of change nantinya ke depan. Ya kita kan sebenarnya mulai belajar ya. Apapun yang kita alami dalam hidup itu kan pembelajaran. Jadi mulai belajar berpikir apa yang ke depan itu harus lebih baik dan kita harus belajar. Salah satu belajar itu adalah membaca, banyak melihat informasi, terus menganalisanya, terus mengaplikasikannya ke diri kita dan kita bergaul di mana, berinteraksi dengan siapa. Itu kita harus jelas gitu. Tidak istilahnya jangan seperti ya ondong dadak pailawa gitu. Kawan jadi sama orang maksinan karena tinggal gitu kan, tidak tahu satu balik lo lihat pulangnya kan gitu. Jadi dari awal itu sudah dibekali ketika saya sarjana saya harus bisa dan saya harus seperti ini dan cita-citanya ya harus
kan kalau mau jadi apa politisi atau jadi akuntan atau jadi apa atau advokat ya dijalani gitu. Jadi jangan hanya terus mencari pekerjaan, karena pekerjaan itu selalu ada. Betul, Iya. biasa. Iya. Terima kasih banyak udah Oke. atas ilmu yang sudah memberikan pesan untuk kita semua nih pemirsa. Sosok sarjana hendaknya kembali menanyakan tujuannya menjadi sarjana apa, pengaplikasiannya apa. Karena apalah arti sebuah ilmu tanpa dipelajari, apalah arti sebuah pelajaran tanpa diamalkan, dan apalah arti sebuah pengamalan tanpa didakwakan. Betul nggak Firda? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kembali lagi akan berdiskusi selanjutnya, pemirsa tetap di pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih banyak Uda Miftahul Khair atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.